Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna bikasrati dzikri wajtinabun nawahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqludi, aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala fi ayatin ukhra, wa takum minkum ummatun yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin, walhamdulillah rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Baitul Muhajirin, yang mudah-mudahan senantiasa selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah pengajian Haq Baitul Muhajirin yang juga mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan pagi hari ini mungkin ya, yang tadi sudah jogging pagi, mungkin ya, yang sudah jogging pagi, sudah sarapan pagi, ya, Allah berikan kesempatan waktu, badan sehat, umur panjang, ya, lalu hadir di masjid yang kita cintai ini, ya. Tentunya dalam rangka tadi meningkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak, Ibu, yang begini ini, ya, yang begini ini duduk di majelis ilmu, sholat berjamaah, nanti di akhirat tidak ada lagi, ya, tidak ada. Di akhirat tidak ada lagi sholat berjamaah. Di akhirat tidak ada lagi pengajian kayak begini. Nah, dunia kita sekarang ini, ayo, ya, tadi sudah disinggung itu, ya, man bana masjidan, ya, man bana masjidan, barang siapa yang membangun masjid, ya, nanti di akhirat Allah akan bangunkan sebuah istana. Tapi tafsirnya man bana masjidan bukan saja bangun seperti bangunan, ya. Kalau membangun seperti bangunan, dia lakukan saja itu sudah bisa bangun rumah emas sendiri, ya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah mampu membangun apanya, bukan sekedar bangun
Maaf, bukan digerakin, bukan menciri, bukan. Ini banyak pensiunan. Betul. Udah lebih banyak pensiunannya. Kalau udah banyak pensiunannya, kerja enggak? Kerja? Enggak. Kondangan hari Minggu. Dia kasih kondangan jam 8 pagi. Ada kondangan jam 8 pagi? Enggak. Belum matang tuh akhirnya. Kondangan jam 8 belum matang. Ngapain kita kalau nggak isi dengan ibadah ya Allah Subhanahu? Yang dimaksud tadi man bana masjid, dia mampu memakmurkan masjid. Maka tadi itu ayat 11, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Yang mampu memakmurkan rumahnya Allah man amana billah, orang-orang yang beriman kepada Allah. Di ujungnya apa? Walam yakhsha, dan dia tidak takut dengan siapapun kecuali takutnya kepada Allah. Itu yang mampu membangun masjid. Ya Allah, ini undangannya, playernya udah banyak banget di grup itu. Yang hadir eta ini, dia lagi yang datang. Maka doakan Bapak Ibu yang belum demen ke masjid, doakan ya, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah balikkan mata hatinya ya, untuk mau datang lagi ke masjid, memakmurkan masjid. Nanti kita sama-sama yakin kok. Kita sama-sama yakin. Yakin atau tidak? Kalau saya katakan itu keyakinan orang yang beriman kepada Allah. Wa annal mauta haqqun. Sesungguhnya mati itu pasti. Wa anna su'al munkar wa nakir haqqun. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir pasti. Wa anna sa'ata atiyatun la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang, la raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Mohon maaf Ibu, ada yang enggak percaya dari 3 tadi, silakan tunjuk tangan. Sesungguhnya mati ada, pertanyaan munkar dan nakir dalam kubur ada, hari kiamat ada. Ada yang enggak yakin, yang enggak percaya, tunjuk tangan. Yang nggak yakin, tunjuk tangan. Kalau habis tunjuk tangan, keluar. Syirik tidak? Betul? Syirik. Jelas kita sama-sama yakin. Wa annal mauta haqqun. Sesungguhnya kematian itu pasti. Wa anna su'al munkar wa nakir haqqun. Sesungguhnya pertanyaan munkar dan nakir pasti. Maka ketika kita yakin bahwasanya kematian itu pasti, pertanyaan munkar dan nakir itu pasti. Subhanallah, manusia cerdas kata Rasulullah, manusia cerdas, manusia hebat. Siapa manusia cerdas? Siapa manusia hebat kata Rasulullah? Manusia cerdas, manusia hebat adalah manusia yang mempersiapkan dirinya sebelum datang kematian. Ini manusia cerdas. Mati tidak pernah ketuk pintu. Ya. Marisa Hak, kenal dong. Kenal dong. Marisa Hak. Suaminya siapa? Apa? Ya, Marisa, ya, cantik mati juga Bu. Ya, orang cantik mati juga.
usia 62. Tetangga kita Pak Eko 62. Ya, 62 juga Pak Eko. Ya. Kalau saya katakan tadi Bapak, Bu, Saudara, mari saat nggak sakit lagi. Ya. Ternyata setelah beliau nggak ada, baru kelihatan kebaikannya. Ya. Bangun musola, ya, dia bikin musola itu. Ya. Baru kelihatan itu kebaikannya. Ya. Alhamdulillah, berarti dia sudah mempersiapkan diri sebelum datang kematian. Lah ini kita udah suruh ngaji, suruh ajak ngaji, susah. Sholat berjamaah susah. Ya, udah gitu nggak punya persiapan. Ya Allah. Wa annal mauta haqqun. Sesungguhnya kematian itu pasti. Sesungguhnya kematian itu pasti. Apa yang kita bawa? Apa yang kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah? Ketika ajal sudah menjemput, sakaratul maut sudah datang. Maaf ibu, bapak, saudara, mungkin kalau dulu kita masih kerja, kita masih aktif. Mungkin dulu tadi saya katakan masih kerja, masih aktif, masih cari rezekinya Allah, masih repot buat kuliahin anak, masih repot buat ngegedein anak. Sekarang anak udah gede, anak udah sekolah, anak udah sukses. Kan tinggal kita nih yang model-model begini, isi masjid, makmurkan masjid. Pensiun sekarang umur berapa sekarang? 58. 60. Kalau guru 60. Kalau kita profesor 70. Itu kalau guru 60. Kalau pegawai negeri PNS 58. PNS kan cuma 58. Ya, masih muda PNS. 58, 56 udah siap. Kemarin 56 itu, sekarang naik 2 tahun lagi jadi 58. Kita kadang-kadang tadi merasa apa sih Pak kita Pak? Alah gua malah mau mati. Nih yang ada dalam benak kita. Ya. Gua malah lama mau mati. Baru 50 tahun, baru 55 tahun, baru 60 tahun. Seolah-olah dalam benak kepala kita, alah gua malah lama mau mati. Gua mah jauh sama sakit ini yang ada. Yang akhirnya apa? Berat sekali untuk mengisi tadi istiadat dan mau persiapan diri sebelum datang. Bapak Ibu Saudara, ya, tadi saya sudah jangan sampai ketika nanti ya kematian ingin menjemput kita, idza jaa ajaluhum, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah ingin menjemput, kalau sakaratul maut sudah datang, ya, la yastakhiruna sa'atan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa ditunda-tunda lagi. Kalau sakaratul maut sudah datang, kalau Israel sudah ingin menjemput, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Gak bisa ditunda-tunda lagi. Gak bisa kita bilang, ya Allah, ya Israel, ntar dulu. Gak bisa. Yang tua dia jemput, yang muda dia jemput, yang anak-anak dia jemput. Itu kematian. Ustaz Jeffrey Al-Bukhari usia 40 tahun Ibu. Ustaz Jeffrey itu usia 40 tahun. Habib Munzir Al-Musawwar berapa tahun meninggal? 40 tahun. Habib Munzir 40 tahun.
Ustaz Jeffrey 40 tahun. Ya. Coba lihat Ustaz Jeffrey. Ustaz 40 tahun. Setengah 12. Sedang naik daun Ustaz 40 tahun itu. Setengah 12 malam rumah beliau itu di Jalan Raya Rempoa. Jalan Raya Rempoa. Setengah 12 dia bilang sama manajernya, Gus mau ke Pondok Indah, Masjid Pondok Indah. Setengah 12 malam. Kata asistennya, kata manajernya, Ustaz udah setengah 12, nggak usah Ustaz, udah malam. Enggak perlu, ada yang harus dibicarakan di Masjid Pondok Indah. Kalau Ustaz harus berangkat juga, ya udah Ustaz, jangan itu Ustaz, jangan naik motor, pakai mobil aja. Udah setengah 12, alah ngubur waktu, udah malam nggak macet. Ya, naik motor aja, naik motor Bu. Ya. Mobil nggak dipakai, naik motor, ya setengah 12. Itu meninggalnya jam setengah 1 Bu di jalan. Ya. Kira-kira kalau beliau tahu bakalan naik motor ya setengah 1 Bu, Jalan Raya Pondok Indah nggak macet, jatuh sendirian di atas motor. Kalau saja beliau tahu bakalan jatuh mati, kira-kira pergi apa kagak? Pergi apa enggak? Ya Allah, ini namanya ajal. Ini namanya kematian. Mari saat juga begitu kalau tahu. Mungkin semua duitnya diinfakkan di jalan Allah. Mungkin semua sudah diserahkan di jalan Allah. Mungkin kalau saja dia tahu. Terus kita dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat panjang umur, memakmurkan masjid berat banget, ngaji susah bener, seolah-olah mati, alah gua malah mati, gua mah jauh sama sakit. Jangan. Kalau bahasa saya kan tadi, yang kemarin sudahlah, yang waktu masih kerja kita mohon maaf, ya. Dulu masih kerja, masih aktif, terkadang nggak peduli antara halal dengan haram. Dulu masih kerja, masih aktif, asal ibad, asal sikat. Ya, buat apa nyekolahin ngebedain anak? Sekarang nih, di usia kita yang udah pensiun, udah tua, yuk mohon ampun. Tadi ayat Quran dibacakan juga itu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segeralah mohon ampun, segeralah bertobat kepada Allah. Kalau mohon ampun kepada Allah, bertobat dengan tobatan nasuha, jaminannya apa? Surganya Allah, seluas langit dan bumi. Udah Bu, Ibu ngumpulin emas. Ibu ngumpulin emas banyak, gelang emasnya banyak, cincin berliannya banyak. Ibu mati, ntar dibuat mas kawin sama anak ibu. Yang baru. Yang punya emas. Loh, yang punya emas. Yang punya emas. Yang punya emas kan begitu, dikumpulin emas. Cincinnya berewot, gelangnya banyak. Mati duluan dirinya, ya dibuat mas kawin aja begini. Istri apa tuh? Makanya udah. Buat anak aja Bang. Buat kalau buat anak udah diumpetin duluan sampai suami. Buat anak aja diumpetin duluan sampai suami. Buat anak. Emang anak tahu yang sekamar sama ibu kan bapak. Bapak yang tahu diumpetin dulu. Jangan kasih tahu. Ini mau galak. Jangan kasih tahu. Udah kagak jujur juga tuh. Masalah kita berumah tangga ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ya, ini yang saya ingin sampaikan dalam rangka apa sih? Dalam rangka tadi
ya memakmurkan masjid. Ya, tadi Bapak sudah disampaikan ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu paling benci melihat umat Islam dan itu kalau lihat subuhnya sama seperti Jumat memang benar. Ya, saya sholat di Masjid Hagia Sophia. Ya, Hagia Sophia itu subhanallah. Saya sudah sholat Jumat, sholat subuh di sana Bu. Ya, di Hagia Sophia. Itu betul sholat subuhnya, masya Allah, kayak sholat Jumat. Sholat subuhnya kayak sholat Jumat, penuh. Ini yang ditakutkan oleh yang sholat Jumatnya saya sholat Jumat di Hagia Sophia itu berangkat saya dari jam 9 pagi dapat di dalam di luar. Jam 9 pagi dapatnya di luar. Sudah penuh. Coba kalau Baitul Muhajirin kajian duha penuhnya kayak begitu, apa bangunan? Yang datang dia coba ciptakan yang begitu. Kenapa kita ingat? Ya, kita ingat jangan sampai tadi Bapak Ibu Saudara, karena ini yang sering saya sampaikan, ya yang sering saya sampaikan tadi itu. Apa namanya, kematian tadi Bu, hasil survei kalau bukan sekarang ya memakmurkan masjid, kalau bukan sekarang kita isi dengan ibadahnya, itu hasil survei pernah saya sampaikan kalau salah di sini waktu buku saya itu hasil survei orang Indonesia meninggalnya matinya rata-rata di usia berapa tahun? 62 sama 40. Hah? Ini hasil survei. Ini Ini hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia. Bukan di Pondok Kelapa sini, bukan. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia. Seluruh pemakaman Indonesia. Bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, mati apa meninggal sih? Kalau mati ayam, kalau mati ayam meninggal. Baik, meninggal ya, nggak apa-apa. Meninggalnya ibu maunya meninggal, bukan ayam kan? Tapi Allah bilangnya mati. Dalam Quran bilangnya mati. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Itu kan Quran. Enggak pernah terjadi Bu. Allahu Akbar. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Jadi enggak ayam enggak. Mati ayam Ustaz. Ngantuk Pak. Iya. Mati ayam Ustaz. Emang Allah bilangnya mati. Enggak ada istilah ayam. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia, ya, orang Indonesia pada saat sekarang ini meninggalnya, saya takut diomelin. Meninggalnya, ya nggak boleh bilang mati ayam katanya. Meninggalnya rata-rata di usia berapa? 60. Ini hasil survei. ya supaya Hasil survei dari seluruh pemakaman Indonesia, bukan 60. Hasil survei dari seluruh pemakaman di Indonesia, bahwasanya orang Indonesia pada saat sekarang ini matinya, meninggalnya, wafatnya, tutup usianya aja dia juga tuh. Saya takut diomelin saya. Rata-rata di usia 65 tahun. Oh, 65. Ibu udah lewat. Lewat. Yes. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah ya. Udah lewat. Yes. Selamat
68. Itu bonus. Itu bonus dari Allah. Maka bonus yang Allah kasih. Ternyata kalau 65 emang benar. Marisa 62, Rasulullah 63, betul. Emang sekitar itu kok. Kematian kita, kalau kita nggak persiapan di usia-usia tadi, mau kapan lagi? Bu, kalau memang seperti tadi, ibu meninggal, kita meninggal. Ya Bu ya, mati sekarang enggak ya. Meninggal ya. Bapak meninggal, ibu meninggal. Saya meninggal usia 65 tahun. Coba hitung. Hitung dulu sekarang. Kita berhitung sekarang. Ibu aja Ika. Ini Ibu Ika bukan? Bener. Yo. Jauh dari pondok gede. Kalau sesuai tadi survei 65 tahun, coba kita lihat. Orang Indonesia tidur dulu sekarang kita ini. Tidur dulu. Kita hitung tidur dulu ya. Orang Indonesia tidurnya sehari semalam berapa jam? Rata-rata 8 jam. Ada yang 5, ya, ada yang 7. Ya, model begini nih kalau udah 68 nggak 8 jam lagi. Ya udah bangun makanya nggak 8 jam lagi. Ya, model begini nih paling 4 jam dia tidur. Karena udah 68. Ya. Malamnya sholat tahajud. Kita emang kaya itu dia kan. Gua lagi angkat nih. Emang lagi diangkat. Kalau yang model begini udah nggak 8 jam. Namanya Bu Cici. Namanya Bu Cici. Sama Bu Cici ya. Mana Bu Cici? Bu Cici udah nggak 8 jam lagi karena udah 68. Jam 2 dia bangun dah kalau Bu Cici itu ya. Memang kemakan kencing. Bola itu Pak. Sekarang kalau 65 tahun Bu Cici katakan, Bu Cici alhamdulillah sudah 68. Yuk, yang 64 tahun. Ya, Ibu. Ya. Kalau Ibu punya suami umurnya 64 tahun 10 bulan. Ya kalau dia mau makan apa aja lo biarin aja udah gitu. Kira kurang 2 bulan lagi. Kalau Ibu punya suami umurnya 64 tahun 10, berarti kurang berapa bulan lagi tuh? 2 bulan kalau sesuai survei. Ya. Dia mau makan apa kan biarin aja. Nggak usah diomelin, biarin aja. 2 bulan lagi. Kalau sesuai survei. Kawin lagi juga boleh. Oh banyak. Ini bagus ini. Kawin lagi juga boleh loh ya. Asal sanggup ya. Saya pengen ngajak berhitung tadi begitu. Kalau umur kita 65 tahun, tidur kita tadi 8 jam ya Bu ya. Sehari semalam ya rata-rata ya. 8 jam ya. 65 tahun umur kita meninggal. 65 tahun umur kita meninggal. Lalu dipakai tidur sehari semalam 8 jam. Berarti dibagi 8 jam untuk tidur sehari semalam. Dan ini hitungannya sejak dari 0 tahun merocot tidur, gitu ya. 65 tahun dibagi 8 jam sehari untuk tidur, itu menghabiskan waktu 21 tahun 8 bulan. Tidurnya doang. 21 tahun 8 bulan. Tidurnya doang. Ini baru tidur Bu. Ya, kita hitung lagi. Hitungnya jangan tadi. Di sini ada tasnya lagi. Ada tasnya.
Yang hadir kan ibu-ibu semua Iya. toh? Ibu-ibu toh? Ibu-ibu 30 orang, anak-anak 60. Iya. Bapak-bapaknya? Belum. Emang kalau bapak-bapak udah hafal semua? Kalau bapak-bapaknya hafal semua udah. Ibunya 60, anak-anaknya 30. Hebat ya? Anak-anaknya 60. Anak-anak 60, ibunya 30. Bapak-bapaknya belum ada. Hafal semua dia. Udah hatam. Dah. Udah hatam, Pak. Bukan hatam, emang saya yakin betul. Kalau bapak-bapak ini buat Quran hafal. Hafal. Dan ibu-ibu tadi lebih hafal lagi daripada bapak. Ya kan? Ya anak ibu Yasin, ya Jumat Yasin. Malam Rebo ngaji, malam Kamis ngaji, hari Sabtu ngaji. Pengajiannya banyak, seragamnya juga banyak. Makanya saya itu mah hafal banget baca Quran. Ya, Bo, Ya. biar nggak sia-sia. Biar bapak tahu, biar bapak izinkan. Kalau ibu memang hafal Quran ya, terusin yang saya baca ya. Terusin yang saya baca ya. Ya. Biar bapak tahu kalau ibu hafal Quran ya. Qul huwallahu ahad. Bu, teruskan lagi yang lain selanjutnya ya. Biar bapak tahu kalau ibu hafal ya. Qul a'udzu birabbin nas. Kita buktikan kalau bapak hafal apa enggak ya. Buktikan ya Bu ya. Ya, susah Bapak. Hafal apa enggak? Ibu belum apa udah nebak geluran yang bapak kasih yang susah. Ibu udah jahat sih, udah gak jadi dah. Geluran yang bapak suruh kasih yang susah biar gak bisa. Artinya tadi ya, kita hitung kalau memang umur kita 65 tahun, dipakai ibadah kita, sholat aja dulu. Jangan baca Quran. Ya, sholat aja dulu. Jangan baca Quran, jangan sholako, ya, jangan infak. Ya. Tadi ada sholako, tadi ada infak. Ada jalan nggak kotak tadi? Jalan. Ada jalan nggak kotak tadi? Jalan. Ada yang ngisi nggak? Ada yang dorong nggak? Kata aja, ada yang dorong nggak? Ada, gitu aja. Dorong doang. Ada. Ada nggak yang dorong doang? Ada. Dorong. Saya nggak mau ngomong itu dulu, nggak mau ngomong. Kita ngomong sholat aja dulu. Sholat yang paling khusyuk, sholat yang paling tawadhu, sholat yang paling tamaknina. Sekali sholat kira-kira berapa menit? 5. Berapa menit? 5 menit. Berapa menit Pak? Ibu 5 menit. Bu Cici berapa menit? Saya 10 menit. Wah. Cici. Pikir dulu, Pak. Iya. Sholat 2 Bu rakaat. Cici emang beda sama yang lain. Sholat yang paling cakep, yang paling khusyuk 10 menit. Bu Cici. Ibu 5 menit. Berapa menit Pak? Ustaz berapa menit Ustaz? 5 menit juga? 3 menit. Bapak 5 menit. 3 menit. 3 menit bukan orang sholat, campur cebok. Sholat 3 menit. Ibu 5 menit, Ustaz 5 menit, Bu Cici 10 menit. Saya ambil tengah-tengah dah biar adil. Salat yang paling cakep, salat yang paling khusyuk, salat yang paling tawaduk, sekali salat itu 6 menit. Udah cakep. Kalau 15 menit bohong. Zikir. Bohong. Zikir. Kecuali dengan zikir. Ya. 20 menit bohong kecuali dengan zikir. Salat yang paling khusyuk, salat yang paling tawaduk, salat yang paling tamaknina, paling cepatnya 6 menit. Sekarang kalau sekali salat 6 menit, kita diwajibkan oleh Allah sehari semalam berapa waktu?
Berapa waktu? Yang wajib aja dulu ya. Yang wajib aja dulu ya. 5 waktu. 5 waktu dikali 6 menit sama dengan 30 menit. Setengah jam. Allah kasih waktu kita sehari semalam berapa jam? 24 jam. Allah minta sujud, Allah minta mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk sujud kepadaku. Sujud diminta oleh Allah sehari semalam. Kalau mau dihitung itu cuma berapa menit? 30 menit. 30 menit sehari semalam. Ya. Tidur kan 8 jam tadi sehari semalam. Kalau umurnya 65 tahun baru 21 tahun 8 bulan. Hitungnya begitu dulu. Ya kan? Sekarang kita hitung tadi. Kalau memang 30 menit sehari semalam kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati umur 65 tahun. 65 tahun dibagi 30 menit sehari untuk tidur, untuk sholat, ya, dipakai untuk sholat 30 menit sehari. Hitungannya bagaimana? Lahir langsung sholat, begitu dulu. Ya, lahir sholat, begitu dulu. Walaupun kita sholatnya baru usia balik, tapi hitungannya kan sekarang merocot sholat, begitu aja dulu. 65 tahun dibagi 30 menit sehari untuk sholat. Ini kalau sholatnya dari 0 tahun, itu menghabiskan waktu 1 tahun 4 bulan. Bandingkan dengan tidur 21 tahun 8 bulan. Kalau memang kita matinya 65 tahun. Sholat kita, ini sholatnya ya. Kalau umur kita 65 tahun, cuma 1 tahun 4 bulan. Pernah ngitung nggak sih? Hah? Kita nggak pernah ngitung sampai ke sana. Ya Allah, cuma 1 tahun 4 bulan ini kalau kita hitung sholat kita ini. Kalau memang umur 65 tahun, berarti Marisaha yang kemarin kita kenal itu artis, ya. Sholat kalau dari 0 tahun, katakan dari 0 tahun, itu nggak sampai 1 tahun 4 bulan kok, karena umurnya baru 60. Bu Cici 68. Udah sampai apa belum? Belum juga. Karena coba kalau ingat-ingat waktu masih mudanya, jarang-jarang sholat dulu. Ya. Tahu aja. Tahu. Ya kebaca. Bukan tuh begini siaran, gue dibacain. Jujur. Maka yang cuma 1 tahun 4 bulan tadi gunakanlah sebaik-baiknya. Ya. Ini kalau kita ingin kaji, jangan sampai nanti ya ketika Israel sudah ingin menjemput, sakaratul maut sudah datang, baru kita bilang begini, ya Allah, tunda dulu ya Allah, aku pengen makmurkan masjid ya Allah. Ya Allah, aku pengen sholat berjamaah ya Allah. Ya Allah, aku pengen sedekah ya Allah. Ya Allah, aku pengen baca Quran ya Allah. Tunda dulu ya Allah. Terlambat kok. Terlambat. Tahu terlambat? Terlambat kok ngicipnya. Mengicipnya ada terlambat. Sampai simpang. Mengicipnya kok ada terlambat. Sudah terlambat kalau sudah Israel ingin menjemput. Maka sekarang
udah umur, ya Allah Rabbi. Ya, jangankan katanya ngaji pakai geng-gengan. Ngaji ada yang besti-bestian nggak di sini? Ada. Ini kalau bukan besti gue nggak mau gue duduk bareng sama dia, bukan besti. Ngaji aja pakai besti-bestian. Ada kan? Kalau bestinya biar sini, besti itu. Tolong, mau siapapun dia mengaji, udah duduk aja ngaji. Nggak usah pakai besti-bestian, nggak usah pakai tadi geng-gengan. Ngaji pakai geng-gengan. Ya Allah, ini bukan geng gue. Sorry ya, nggak selevel kita. Bener makmur si makmur pengajian ibu-ibu cuma tadi pakai geng-gengan, pakai besti-bestian. Udah ngaji ngobrol aja dari tadi ini berdua. Itu geng itu berdua duduk ya kan. Ngobrol aja dari tadi. Ini saya bilang geng. Gangster. Maka ibu bapak saudara, mudah-mudahan yang hadir Allah panjangkan umur dalam ibadah. Dan harapan kita, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, aku pengen selalu bersamamu. Ya Allah, aku pengen dekat kepadamu. Ya Allah, kalau kau ingin tutup mataku, ya Allah, tutuplah mataku dalam husnul khatimah. Itu yang kita minta. Maka kalau kepengen mati kita husnul khatimah, mati kita di jalan Allah, mati kita diridhoi oleh Allah, maka tadi kalau tahu memang itu nggak boleh, kalau tahu memang itu dilarang, kalau tahu memang itu haram, jangan dikerjain. Kalau tahu memang nggak boleh, kalau tahu memang dilarang oleh Allah, jangan dikerjain. Kenapa? Tadi itu kita kepengen mati husnul khatimah. Betul Bu Cici? Bu Cici? Kita doain Bu Cici husnul khatimah. Guru kita siapa namanya? Selamat. Pak Slamet aja. Mudah-mudahan Pak Slamet juga husnul khatimah. Selamat umur 60. Nah, 60 lagi tuh. Ibu yang mau tahun lagi loh. Ibu jangan begitu 5 tahun lagi. Itu kalau survei. Ibu bilang 5 tahun lagi. Itu kalau survei. Istrinya kan pikiran Bu ngomong begitu. Ibu bilang 5 tahun lagi. Itu sesuai survei. Bahkan yang 73 tahun masih pengen jadi presiden aja ada Bu. 73 tahun masih pengen jadi presiden ada. Bahkan yang belum cukup umur mau jadi wakil presiden aja ada. Belum cukup umur mau jadi wakil presiden ada. Gak menutup kemungkinan. Yang udah ketuaan ada, yang belum cukup umur ada. Besok tanggal 27 November tusuk 3-3-nya aja. Iya. Tanggal 27 November besok tusuk 3-3-nya aja. Biar adil. Kenapa? Karena nggak membawa aspirasi masyarakat Jakarta. Nggak membawa aspirasi. Saya bukannya ajak, saya soal doang sendiri ya. Kalau saya mah 3-3-nya aja biar adil. Nomor 1 saya tusuk, 2 saya tusuk, nomor 3 saya tusuk. Kalau besok ada keputusan Mahkamah Konstitusi, ada kotak kosong, ada gambar kosong yang nomor 4 tusuk, baru
Yang 1, 2, 3 saya nggak tusuk, nomor 4 saja. Karena belum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, kalau ada keputusan nanti dari Mahkamah Konstitusi ada nomor 4 tidak ada foto. Baru tuh yang nggak ada foto yang saya tusuk. Dos, nomor 4. Tapi kalau nggak ada 3 aja, biar adil, ya, biar adil. Iya biar adil Pak. Maka tadi saya bilang itu yang ketua pengen jadi presiden ada. Ibu bilang 40 tahun 5 tahun lagi. Jangan begitu Pak Slamet panjang umur ini. Pak Slamet betul. Dari wajahnya beliau ini kelihatan orang ahli ibadah. Amin. 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 Selamat dari wajahnya orang ahli ibadah. Amin. Usia 60 tahun. Sekarang ini dari akhir balik umur 12 tahun yang namanya Pak Slamet belum pernah ke tempat maksiat, orang ahli ibadah belum pernah ke tempat maksiat. Dengerin dulu Bu Cici. Itu saya nggak tahu Pak. Dengerin dulu. Katakan Pak Slamet masih mudanya umur 12 tahun sampai 60 tahun umurnya belum pernah ke tempat maksiat, belum pernah ke panti pijat, belum pernah ke nightclub, belum pernah ke bar. Katakan begitu ya. Amin. Di usia 60 tahun tetangganya kamu ini ganda. Ini di sini orang nggak boleh dong. Celani dong. Tetangganya demen ke nightclub, demen ke panti pijat, ngajak Pak Slamet. Pak Slamet ikut yuk kemana? Ke sana. Begini Pak Slamet, yang nurut masih muda. Itu kalau nurutnya ada petik mangga. Nurut petik mangga. Bagaimana nurut pakai petik mangga? Boleh tanya ada nurut istilah petik mangga itu. Pak Slamet bilang, maaf, saya nggak pernah ke sono. Saya takut. Nggak apa-apa Pak, sekali-kali. Kata tetangganya, enggak Bapak aja yang pergi. Saya nggak pernah ke tempat yang begituan. Kata tetangganya bilang begini, saya bayarin Pak Slamet. Pokoknya Pak Slamet tahu ikut aja udah. Ternyata ngikut juga Pak Slamet. Gratis. Ngikut juga karena dibayarin. Bu, dari muda sampai 60 tahun nggak pernah ke tempat maksiat. Di usia 60 tahun karena berteman sama yang model begitu Bu Cici, ikut juga Pak Slamet. Baru masuk panti pijat, baru lihat fotonya. Kan pilih foto Bu kalau di panti pijat. Gak apa-apa tahu. Bapak tahu. Ya kalau gua tahu karena gua udah survei. Pengalaman tahu ya Pak. Saya aja tahu. Bukan udah nyobain. Saya tahu karena sudah survei. Saya nggak mau ngajak Pak Slamet, saya sendirian. Saya survei. Bu. Halo. Akun survei Apakah saya masuk panti pijat? Survei Saya masuk. Itu kita masuk. Maaf Bapak Saudara. Ibu dengerin. Itu penuhnya panti pijat jam 5 sore ke atas. sampai jam 10 malam. Penuhnya. Penuh. Saya tanya sama mereka, penuhnya jam berapa biasanya? Itu jam 5 sampai jam 10 Pak. 10 malam. Kenapa? Kok bisa begitu? Ternyata mereka bilang, itu mereka kalau jalan kena macet, daripada macet di tengah jalan, mereka mampir pijat katanya. Oh,
Saya masuk, ditanya saya, Bapak mau dengan yang siapa? Ada kamera, fotonya. Ada foto Bu juga, dikasih album saya, pilih. Yang ini Pak, yang ini Pak, yang ini Pak, yang ini nih. Lah kan milih saya pilih yang bagus dong. Masa pilih model Bu Cici? Pilih yang 25 ya Pak. Saya pilih yang model. Apa dia bilang? Ini sedang ada tamu Pak, sedang ada tamu. Pilih lagi. Ini juga ada tamu yang Yang cakep-cakep ada tamu ya Pak. Ya, modelnya nggak ada Pak. Dia model Bu Cici. Akhirnya saya dapat model Bu Cici. Akhirnya udah dah, yang mana aja dah, saya bilang begitu. Yang nggak ada tamunya. Oh ya Pak, sebentar. Duduk saya sebentar. Saya dibawa ke atas lantai 2. Pak, kamarnya ini Pak. Bapak tunggu, nanti orang kita datang. Datang betul. Ya Allah. Ini yang saya katakan. Kenapa saya bisa ngomong? Karena saya sudah survei. Masuk bar nggak? Saya masuk bar. Masuk naik klub nggak? Saya masuk naik klub. Supaya apa? Bisa ngomong. Kalau kita nggak pernah masuk, gimana bisa ngomong? Gimana bisa tahu? Sudah masuk, duduk saya. Sore Bapak. Yo, masa Saya tahu lah Bapak nggak sanggup Kak. sudah. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak, ayo kita mulai. Mulai apa ya? Ya enggak, izinnya Pak. Enggak. Saya cuma mau ngobrol. Saya mau ngobrol. Mbak usia berapa? Saya usia 28. Punya suami Mbak? Punya, tapi sudah cerai. Punya anak Mbak? Punya 1. Suami kemana? Nggak tahu. Ngobrol. Mbak, kalau kayak begini dibayar berapa? Saya 40%, yang punya 60%. Tadi Bapak pesennya yang mana? Treatmentnya yang kayak apa? Treatmentnya yang kayak apa? Saya nggak tahu treatment, yang penting saya mau pijit aja dulu dah. Oh ya udah Pak, kita ngobrol aja ya, nggak pijit saya. Ternyata Bu cuma dapat 40%. Ya. Saya bisa dapat lebih kalau dikasih Ibu, subhanallah, ini maksiat. Ini perempuan kita, anak-anak kita, saudara kita. Oh, ya sudah, biar nggak ketahuan, ngobrol aja ya. Rada 15 menit saya ngobrol. Ini punya rezeki saya. Saya nggak jadi pijit. Kalau Mbak memang dapatnya 60, oh Bapak nggak bayarnya nggak di sini Pak, bayarnya ntar dikasih. Saya dapatnya 40%, nanti hitung Pak dikasih. Oh, ya udah kalau gitu Mbak, ini saya punya rezeki, saya kasih sama Mbak, pulang sekarang. Ntar 40% Mbak dapat lagi, pulang ya, jangan di sini. Nggak usah Mbak, dosa ya udah. Nah Pak, selamat kembali lagi tadi. Ya ini kan kembali lagi sama Mas Selamat. Habis ibu nanya kok tahu. Pak Selamat dari muda hampir 60 tahun nggak pernah ke tempat maksiat. Diajak dibayarin ngikut juga Pak Selamat. Udah Pak, ngikut aja orang dibayarin kok. Ngikut juga Pak Selamat. Baru masuk Pak Selamat, Bu, baru masuk
baru duduk Pak Slamet, ya masuk bar itu kan bayar Bu, baru duduk jep, ya kan? Dapat kacang goreng 1 piring kecil sama minuman Coca-Cola Bu, jep. Baru begitu Pak Slamet, tahu-tahu Israel cabut Pak Slamet di situ. Coba lihat, yang sekian tahun Pak Slamet jaga, katakan begitu maaf. Yang kesekian tahun Pak Slamet jaga di usia 60 tahun karena berteman sama yang model begitu, diajak mau, diajak ngikut, baru jep, baru minum Coca-Cola, baru makan kacang goreng 2 biji, Israel cabut, gek, mati Pak Slamet. Kita lihat sama-sama, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ya Allah, itu yang saya maksud. Ya Allah biha, ya Allah bihusnil. Ya Allah, aku pengen selalu bersamamu. Ya Allah, aku pengen dekat kepadamu. Ya Allah, kalau kau ingin tutup mataku, ya Allah, tutuplah mataku dalam husnul. Artinya apa? Kalau memang itu nggak boleh, kalau memang itu dilarang, kalau memang itu dosa, jangan dikerjain dong. Tuh maksud saya. Kenapa sih kau usah datang tadi ke panti pijat? Kalau di situ niat saya Allah tahu. Niat saya Allah tahu. Kan ada seorang alim, ya, yang tidak disolatkan oleh lingkungannya. Kenapa? Dianggapnya dia itu datang ke bar, dianggapnya dia itu datang ke panti pijat. Padahal apa? Cuman pengen menyelamatkan. Kalau ada orang yang jual minuman, dia beli, dia borong semua, dia tuang, dia buang di rumahnya, betul? Ya. Akhirnya apa? Tetangga, saudara-saudara bilang, wah ahli maksiat, ahli maksiat. Padahal niatnya bukan tadi, ya. Dia ingin menyelamatkan tadi. Pulang sama tadi yang saya bilang, Mbak sudah pulang saja, Mbak sudah dapat rezeki dari Allah. Saya nggak pengen pijat, saya cuma pengen tahu ternyata kayak begitu itulah. Inilah kehidupan. Pak Slamet, udah jangan suruh baik. Udah tahu kan saya. Yang saya takutkan begitu Ibu. Bu Cici udah nggak usah suruh baik ya. Bapak aja deh. Jadi sekali lagi, husnul khotimah atau su'ul khotimah itu yang menentukan kita sendiri. Ingat itu, husnul khotimah atau su'ul khotimah yang menentukan kita sendiri, bukan Allah. Ya. Kok kita sendiri yang menentukan? Artinya tadi tuh, kalau tahu emang udah nggak boleh, emang udah dilarang, emang udah dosa, ya jangan dikerjain. Yang kita takut apa? Tadi tuh. Benjamin S. Meninggalnya habis main bola. Habis main bola Benjamin S. Kalau tahu kira-kira main bola bakalan mati, kira-kira main bola nggak beliau? Maksud saya tadi itu husnul khatimah, su'ul khatimah yang menentukan diri sendiri. Di usia-usia kayak kita beginilah, makanya saya berharap mudah-mudahan ibu yang hadir, bapak yang hadir, semuanya nanti Allah cabut nyawa kita, Allah tutup usia kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Dengan apa kita makmurkan masjid, dan tadi kita ciptakan ukhuwah Islamiyah. Masjid jangan jadi buat bahan perpecahan, jangan ya. Jangan masjid tadi buat bahan apa Bu? Buat bahan tadi karena udah nggak jadi pengurus, karena nggak cocok sama pengurus,
karena nggak sejalan sama pengurus, akhirnya nggak datang ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada nggak yang begitu? Itu urusan dia, Bu. Ya, kalau kepengurusan kan itu urusan dia. Tapi kalau datangnya ke rumah Allah kan urusan kita dengan Allah, gitu aja. Ya. Soal nggak cocok sama pengurus, soal nggak cocok sama ketua DPD itu urusan ibu, urusan pribadi. Tapi datang ke masjidnya, udah datang aja. Ini berapa banyak gara-gara marah, apalagi gara-gara nggak ditunjuk jadi ketua masjid, ngambek nggak datang ke masjid. Ada yang begitu. Ya. Dia nyalonin jadi ketua masjid, nggak dipilih jadi ketua masjid karena banyak calonnya. Akhirnya dia nggak datang ke masjid. Ada nggak yang begitu? Ada, tapi bukan di Baitul Muhajirin. Di mana? Di sana? Oh, di sini alhamdulillah enggak. Enggak jauh beda. Ya kan? Nggak ditunjuk jadi ketua yayasan lalu nggak datang ke masjid. Datang aja. Yang namanya mengelola masjid seperti mana ketua masjid? Ketua yayasan. Ketua yayasan. Pak Ketua DKM. Jadi masjid itu mau bagus, masjid mau makmur, itu saya katakan masjid sama seperti lemari etalase. Pak Selamat, masjid itu sama seperti lemari etalase. Ibu, kalau di lemari etalase yang dipajang pajangan bagus, pajangan indah, pajangan menarik, pajangan up to date, maaf, biar nggak beli, lihat aja demen nggak? Demen, pajangannya bagus. Sama aja kayak ibu pergi ke mall, nggak belanja, cuma beli kaos kaki doang, 10.003, tapi demen muter di mall. Kenapa? Lihat pajangannya cakep-cakep. Kenapa? Karena yang dipajang pajangan bagus, pajangan menarik, pajangan up to date. Biar nggak beli, lihat aja, demen. Betul? Tapi kalau masjid yang dipajang pajangan kadaluarsa, pajangan nggak menarik, pajangan udah lama. Jangankan suruh beli, lihat mau nggak? Oh enggak, betul. Maka masjid tadi saya bilang, saya umpamakan apa? Lemari etalase. Kalau imamnya bagus, qorinya bagus, khotibnya bagus, itu orang akan bilang, enakan Baitul Muhajirin, khotib Jumatnya begini, yang jadi khotib cakep-cakep, bagus, imamnya enak. Tapi kalau yang jadi khotib, ya Allah, bro, bisa setahun 7 kali jadi khotib dia. Setahun 7 kali. Coba. Sebulan sekali dia lagi. Udah gitu jadi khotib. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita jaya. Pajangan yang bagus, taruh yang bagus, itu pasti. Ya, khotibnya bagus, imamnya bagus, orang pasti bilang. Makanya saya bukan pengalaman ini, bukan. Darul Ma'arif, ya, Darul Ma'arif itu subuhnya alhamdulillah, bukan saya alami. Subuhnya sama kayak ini. Iya benar. Subuhnya kalau Darul Ma'arif. Kenapa saya mau cari makan? Wah, kita ketemu subuh kami mereka itu cuma sedikit itu sama Darul Ma'arif. Padahal cuma jam Darul Ma'arif. Kenapa? Karena beliau berani tadi. Pajak ustaz yang bagus, pajak imam yang bagus, yang datang seneng gitu. Yang datang tadi. Ini kalau udah ustaznya, imamnya, yuk kita rombak. Dengan DKM yang baru, yang baru, ketua yayasan yang baru. Kenapa kita jadikan ini? Kan tadi lihatnya bukan sekedar buat ibadah.
tapi ini sarana buat semuanya. Ya, lingkungan terutama jadikan ini masjid, ya, menjadikan tempat ukhuwah Islam. Ya, soal Anda pakai usoli benar, nggak pakai usoli benar, jangan ribut. Ya, berjamaah di sini, di apa namanya, di Darul Ma'arif itu subuh nggak pakai kunut. Ya. Kadang imamnya juga ada yang pakai kunut. Saya dalam hati, oh ini imam ada berapa versi di Darul Ma'arif. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Berarti tidak masalah. Pakai kunut benar, nggak pakai kunut juga. Yang kagak benar, yang salah. Ini tiba pakai usolli. Ya. Sholat pakai usolli. Emang Allah nggak tahu apa kita mau sholat? Dari minggu juga Allah udah tahu kita mau sholat. Ngapain pakai usolli? Kayak nggak yakin sama Allah. Kata yang nggak pakai usolli. Wah, ini pasti orang NU, orang NU katanya. Wah, bid'ah. Akhirnya apa? Dia sholat nggak pakai usolli, bu, nggak pakai usolli, ngadep kiblat. Allahu Akbar. Ya, sholatnya nggak pakai usolli. Nyangkep di mana nih sholat? Emangnya kirim surat nggak tempel perangko? Kirim surat tempel perangko nggak tulis alamat. Kirim surat tempel perangko nggak tulis alamat. Nyangkut di mana ini surat? Katanya begitu. Udah wudu, udah ngadep kiblat, nggak pakai usolli, nyangkut di mana ini sholat? Kata yang pakai, Buset, wah Muhammadiyah nih, bid'ah lah. Akhirnya pakai usolli bid'ah, nggak pakai usolli bid'ah. Yang nggak sholat dia teriak, mendingan gue bener kagak sholat. Pakai usolli bener, nggak pakai usolli juga bener. Yang nggak bener, selesai. Jangan ribut, jadikan ini masjid tempat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya, Bo. Maka pesan saya pengajian ibu-ibunya nggak usah pakai besti-bestian, nggak usah pakai geng-geng. Ya, mau siapapun dia tetangga kita, mau siapapun dia teman kita. Kalau besok masih ada yang besti-bestian, bilangin lu nggak dengar apa usah ceramah lu. Ya bilang begitu ya, nggak usah pakai besti-bestian. Bilangin, itu kewajiban Bu Cici yang bilangin. Tanggung jawab Bu Cici ya. Jadi insya Allah masjid kita ke depan, masjid kita bulan depan menjadi lebih makmur lagi. Amin ya Allah. Baik, jam kita sudah jam 9:30 ya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan ibu yang hadir dipanjangkan umur dalam ibadah, bapak yang hadir dipanjangkan umur dalam ibadah, dimudahkan dalam segala urusan dunia kita, urusan akhirat kita. Allah muliakan hidup kita di dunia dan Allah muliakan kelak hidup kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma jabna hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada'lana fi maqamina zamban illa ghafarta wa la 'ayban illa satarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaytaha wa yassartaha ya rabbal alamin ya akhiran nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya mudabbir kabbir, Allahumma ya muyassir yassir, Allahumma ya musahhir sahhir, sahhil alaina fi kulli umur, sahhil alaina fi kulli hal, sahhil alaina ma aradtana ma lam as-samawati wal ard. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin bi rahmatika ya arhamar
Rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi ibu yang benar dari Allah, yang salah atas dasar kemudahan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.